Abdullah bin Mubarak. Ia adalah seorang ulama ahli hadis, sekaligus seorang sufi yang sangat masyhur. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi, yang lahir pada tahun 118 Hijriah atau 736 Masehi. Ayahnya berasal dari Turki dan ibunya berasal dari Persia. Abdullah bin Mubarak telah belajar di bawah bimbingan beberapa orang guru yang berada di Merv maupun di tempat-tempat lainnya. Ia sangat ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain dalam bidang bahasa dan kesusastraan. Ia adalah seorang saudagar kaya yang banyak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Ia meninggal dunia di kota Hit yang terletak di tepi sungai Efrat pada tahun 181 Hijriah atau 797 Masehi. Banyak karya-karyanya mengenai hadis, salah satu di antaranya dengan tema tasawuf, masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Ini adalah sepenggal kisah tentang pertobatan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak sangat tergila-gila kepada seorang gadis dan membuat ia terus-menerus dalam kegalauan. Suatu malam di musim dingin, ia berdiri di bawah jendela kamar kekasihnya sampai pagi hari, hanya karena ingin melihat kekasihnya itu, walau hanya sekilas saja. Salju turun sepanjang malam. Ketika azan subuh terdengar, ia masih mengira bahwa itu adalah azan untuk sholat isya. Saat fajar menyingsing, barulah ia sadar betapa ia sedemikian terlena dalam merindukan kekasihnya itu. "Wahai putra Mubarak yang tak tahu malu," katanya pada dirinya sendiri. "Di malam yang indah seperti ini, engkau bisa tegak terpaku sampai pagi hari karena hasrat pribadimu. Tetapi apabila seorang imam salat membaca surat yang panjang, engkau menjadi sangat gelisah." Sejak saat itu hatinya sangat gundah. Kemudian ia bertobat dan menyibukkan diri dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian sempurna kebaktiannya pada Allah, sehingga pada suatu hari ketika ibunya memasuki taman, ia lihat anaknya tertidur di bawah rumpun mawar, sementara seekor ular dengan bunga narkisus di mulutnya mengusir lalat yang hendak mengusiknya. Setelah bertobat, Abdullah bin Mubarak meninggalkan kota Merv untuk beberapa lama dan menetap di Baghdad. Ia juga bergaul dengan tokoh-tokoh sufi. Kemudian ia melanjutkan pergi ke Mekah dan tinggal di kota itu sebelum akhirnya kembali ke Merv. Sepulangnya ke Merv, penduduk Merv menyambut kedatangannya dengan hangat. Mereka kemudian membentuk kelas-kelas dan kelompok-kelompok belajar. Pada masa itu, sebagian penduduk beraliran sunnah, sedang sebagiannya lagi beraliran fiqih. Itulah sebabnya mengapa Abdullah bin Mubarak disebut sebagai tokoh yang bisa diterima oleh kedua aliran itu. Ia mempunyai hubungan baik dengan kedua aliran tersebut dan masing-masing aliran itu mengakuinya sebagai anggota sendiri. Di kota Merv, Abdullah bin Mubarak mendirikan dua sekolah tinggi, yang satu untuk golongan sunnah dan satu lagi untuk golongan fiqih. Kemudian ia berangkat ke Hijaz dan untuk kedua kalinya menetap di Makkah. Di kota ini, ia mengisi tahun-tahun kehidupannya secara berselang-seling. Tahun pertama, ia menunaikan ibadah haji, dan pada tahun kedua, ia pergi berperang. Tahun ketiga, ia berdagang. Keuntungan dari perdagangannya itu dibagikan kepada para pengikutnya. Ia biasa membagi-bagikan kurma kepada orang-orang miskin, kemudian menghitung biji buah kurma yang mereka makan.
dan memberikan hadiah 1 dirham untuk setiap biji kepada di antara mereka yang paling banyak memakannya. Abdullah bin Mubarak sangat teliti dalam kesalehannya. Suatu ketika, ia mampir di sebuah warung, kemudian pergi sholat. Sementara itu, kudanya yang berharga mahal menerobos ke dalam sebuah ladang gandum. Kuda itu lalu ditinggalkannya dan meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Mengenai hal ini, Abdullah bin Mubarak berkata, "Kudaku itu telah mengganyang gandum-gandum yang ada pemiliknya." Pada peristiwa lain, Abdullah bin Mubarak melakukan perjalanan dari Marv ke Damaskus untuk mengembalikan sebuah pena yang dipinjamnya dan lupa mengembalikannya. Suatu hari, Abdullah bin Mubarak melewati suatu tempat. Orang-orang mengatakan kepada seorang buta yang ada di situ bahwa Abdullah bin Mubarak sedang melewati tempat itu. "Mintalah kepadanya segala sesuatu yang engkau butuhkan." "Abdullah, berhentilah," orang buta itu berseru. Abdullah bin Mubarak lalu berhenti. "Doakanlah kepada Allah untuk mengembalikan penglihatanku ini," ia memohon kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak menundukkan kepala lalu berdoa. Seketika itu, orang buta tersebut bisa melihat kembali. Kemudian ada kisah tentang Abdullah bin Mubarak dan Ali bin Muwafaq. Ketika Abdullah bin Mubarak tinggal di kota Mekah, setelah ia selesai menyempurnakan ibadah haji, ia tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Salah satu di antara keduanya bertanya, "Berapa orangkah yang telah datang pada tahun ini?" 600.000 orang, jawab satunya. "Berapa orang di antara semuanya yang diterima ibadah hajinya?" "Tidak seorang pun," jawabnya. Setelah mendengar kata-kata itu, Abdullah bin Mubarak berkisah, "Tubuhku gemetar. Aku berseru, 'Apa? Mereka telah datang dari pelosok-pelosok yang jauh dan dari setiap lembah yang dalam dengan susah payah. Mereka melintasi padang pasir yang luas, tetapi semuanya itu sia-sia.'" Salah satu di antara malaikat itu menjawab, "Ada seorang tukang sepatu di kota Damaskus yang bernama Ali bin Muwafaq. Ia tidak datang kemari, tetapi ibadah hajinya telah diterima dan segala dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah mendengar hal ini, Abdullah bin Mubarak meneruskan, "Aku terjaga dan berkata, aku harus pergi ke Damaskus untuk menemui Ali bin Muwafaq. Maka berangkatlah aku ke kota Damaskus dan mencari tempat tinggalnya. Sesampainya di kota Damaskus, aku segera menyeru-nyerukan nama Ali bin Muwafaq. Lalu seorang menjawab, 'Siapakah namamu?' tanya aku. 'Ali bin Muwafaq.' 'Aku ingin berbicara denganmu,' kata Abdullah. 'Berbicaralah,' jawab Ali. 'Apakah pekerjaanmu?' 'Pekerjaanku membuat sepatu.' Kemudian kuceritakan padanya tentang mimpiku. Setelah itu, Ali bin Muwafaq bertanya, 'Siapakah namamu?' 'Namaku Abdullah bin Mubarak.' Ia mencerit lalu jatuh pingsan. Ketika ia siuman kembali, aku mendesaknya, 'Ceritakanlah tentang dirimu sendiri padaku.' Maka Ali bin Muwafaq bercerita padaku. Telah 30 tahun lamanya aku bercita-cita hendak menunaikan ibadah haji. Dari pekerjaan membuat sepatu ini, aku telah berhasil menabung uang sebanyak 350 dirham. Aku telah bertekad akan pergi ke Mekah pada tahun ini juga. Ketika itu, istriku sedang mengidam dan terciumlah olehnya bau makanan dari tetangga sebelah. 'Mintakanlah untukku makanan itu sedikit saja,' istriku memohon padaku.
Aku pun pergi, lalu mengetuk pintu tetangga dan menerangkan hal yang sebenarnya. Tetapi si tetangga itu tiba-tiba menangis, kemudian berkata, "3 hari lamanya anak-anakku ini tidak makan. Tadi siang, kulihat ada seekor bangkai keledai yang tergeletak. Maka aku pun menyayat dagingnya sekerat lalu memasaknya. Makanan ini tidak halal untukmu." Aku sangat sedih mendengar hal itu. Maka kuambillah tabunganku yang berjumlah 350 dirham dan kuserahkan semuanya kepadanya. "Gunakanlah uang ini untuk anak-anakmu. Inilah ibadah hajiku." Malaikat-malaikat itu telah berbicara dengan sebenarnya di dalam mimpiku. Abdullah bin Mubarak menyatakan, dan penguasa kerajaan surga benar-benar adil di dalam pertimbangannya. Masya Allah, inilah kisah tentang seseorang yang ingin berhaji, yang sudah bertahun-tahun menabung ingin pergi haji. Akan tetapi, uang itu semua ia serahkan pada tetangganya yang sangat miskin. Bahkan sampai memakan bangkai keledai. Inilah ibadah haji dari seorang Ali bin Mu'afak. Padahal ia belum berangkat haji. Masya Allah, sangat berbeda sekali pada zaman ini. Zaman ini orang-orang setiap tahun bisa berangkat haji, bisa menghajikan orang, akan tetapi lupa ia punya tetangga yang tidak bisa makan, ia punya tetangga yang tidak punya rumah, ia punya tetangga yang hanya mengemis setiap harinya. Ia lupa memberikan harta itu pada tetangganya, tetapi memberikan haji kepada orang yang jauh dari dirinya, tapi lupa akan tetangganya. Wallahu a'lam.